Anda menyaksikan News Update. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan berharap masyarakat tidak sengaja membuat KTP DKI hanya demi ikut pilgub. Hal itu dimaksudkan agar unsur demokratis dalam menjalankan pilkada dapat tetap terpelihara. Anies mengatakan demokratis berarti yang berhak memilih diberi kesempatan. Namun yang tidak berhak memilih tidak usah ikut membuat KTP DKI menjelang pilkada putaran kedua. Selain itu, Anies berharap pilkada dapat berlangsung jujur dan adil. Indikasi adanya sejumlah orang yang membuat KTP hanya agar bisa mencoblos, diakui Anies sudah tercium sejak sebelum putaran pertama. Anies dan tim akan memantau daerah yang dilaporkan warga rawan kecurangan. Demokratis itu artinya yang berhak memilih diberi kesempatan, yang tidak berhak memilih jangan ikut-ikut. Jangan pada bikin KTP, jangan pada nambah penduduk Jakarta hanya karena mau ikut pilkada. 3 itu, jujur, adil, demokratis. Nah mari kita sama-sama jaga, tim kita juga akan mencoba menjaga, tapi saya mengajak pada seluruh warga, mari kita sama-sama jaga ini, mari kita pastikan bahwa prosesnya demokratis, adil, jujur. Cagup nomor urut 3 Anies Baswedan menegaskan bahwa reklamasi di Pantai Utara Jakarta harus memberikan keadilan pada masyarakat. Karena itu Anies akan mengkaji proyek reklamasi tersebut sehingga tidak mencederai rasa keadilan warga. Anies mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN yang mencabut izin reklamasi 3 pulau K, F, dan I adalah kemenangan rakyat Jakarta. Putusan ini membuktikan bahwa Pemprov DKI sudah lalai atas tata kelola dan prosedur yang dijalankan. Jika terpilih sebagai gubernur, Anies akan mengikuti aturan dan ketentuan reklamasi pulau, sehingga persoalan reklamasi dapat memberikan win-win solution bagi seluruh pihak, terutama masyarakat sekitar. Anies beranggapan proses reklamasi yang ada selama ini hanya menguntungkan sebagian pihak. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah DKI tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik karena prosedur tidak diikuti dengan benar. PT-UN itu artinya menguji apakah urut-urutan pengambilan keputusan, mekanisme keputusan, prosedur diikuti. Prosedur itu memang harus diikuti. Mengapa? Karena adanya prosedur itu dibuat untuk mencegah diskriminasi. Kalau ada prosedur, maka siapa saja harus mengikuti prosedur yang sama. Kalau prosedur tidak diikuti, maka muncul potensi diskriminasi. Pemirsa, revitalisasi Pemda DKI Jakarta berikut dengan perusahaan swasta digandeng untuk proyek yang ditargetkan selesai pada September 2017 ini. Ya, berikut laporan reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Riki Rusdiana dari lapangan Banteng, Jakarta. Pembangunan terus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dan kali ini lapangan Banteng menjadi tempat berikutnya yang akan direvitalisasi oleh Pemda DKI Jakarta. Akan ada beberapa perubahan di sini seperti misalnya pembetulan pagar, kemudian juga perbaikan di lapangan olahraga di mana nantinya untuk lapangan sepak bola akan digantikan dengan rumput sintesis. Rumput sintesis ini diharapkan akan lebih tahan pada berbagai iklim dan cuaca sehingga lapangan dapat digunakan pada waktu kapanpun untuk masyarakat. Kemudian di area monumen Pembebasan Irian Barat akan dibangun juga amphitheater, yang mana amphitheater ini akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk berekspresi, misalnya melakukan pertunjukan seni ataupun juga pertunjukan teater dan berbagai macam acara-acara lainnya. Sehingga diharapkan untuk anak-anak muda dapat bisa berekspresi lebih positif di lapangan Banteng ini. Kemudian untuk pembiayaan sendiri menggunakan 2 skema, yaitu skema CSR dan juga skema KLB. Jika CSR sudah cukup akrab di telinga masyarakat, maka skema KLB ini mungkin menjadi sesuatu yang baru. KLB sendiri merupakan kependekan dari koefisien lantai bangunan. Itu artinya bagi setiap perusahaan yang ingin menambah lantai gedung mereka di Jakarta, mereka diwajibkan untuk membayar pajak tambahan sesuai dengan kesepakatan bersama Pemda DKI Jakarta. Dan pembayaran ini tidak harus dilakukan dengan menggunakan uang, namun juga dilakukan dengan membangun fasilitas. Salah satunya adalah dengan membangun lapangan Banteng. Hingga saat ini sudah ada 2 perusahaan
yang berkomitmen dan menunjukkan signal positif untuk membantu pembangunan lapangan banteng. Dua perusahaan ini nantinya akan memberikan sumbangan dana mencapai 12 miliar. Diharapkan nantinya akan ada perusahaan-perusahaan lain juga yang akan bergabung dan membuat lapangan banteng menjadi lebih indah, lebih asri, dan lebih nyaman bagi masyarakat. Ardianto Pramono, Riki Rusdiana, Berita 1, Jakarta. Berkampanye tatap muka bersama dengan warga dalam beragam acara di akhir pekan ini. Deklarasi dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat pun diterima paslon Ahok Jarot maupun Anis Sandi. Dan informasi selengkapnya terkait dengan agenda kampanye kedua paslon hari ini akan disampaikan langsung oleh Putri Lukman dan Gadis Bianca dari arena kampanye masing-masing paslon. Kita akan ke Putri terlebih dahulu. Putri, apa saja aktivitas kampanye paslon nomor urut 2 Ahok Jarot hari ini? Ya Sumi, sore hari akhir pekan hari ini dimanfaatkan oleh calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan menonton film hasil karya sineas Indonesia yang berjudul Bid'ah Cinta di Taman Ismail Marzuki. Tadi Ahok datang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang kedatangannya langsung disambut oleh warga DKI Jakarta yang juga akan menonton film di sini dan mengajak Ahok untuk foto bersama. Tadi sebelum menonton film, Ahok sempat mengatakan bahwa dirinya berencana akan membangun bioskop murah dengan menggayat Pasar Jaya. Ini untuk memberi kesempatan bagi perfilman Indonesia agar jam peredarannya lebih panjang, dan targetnya adalah masyarakat atau warga DKI Jakarta ekonomi rendah, karena nantinya harga tiket ini akan dijual atau direncanakan pada kisaran harga Rp5.000 hingga Rp10.000 saja. Ahok menilai bahwa industri perfilman Indonesia memiliki potensi berkembang cukup besar dengan keuntungan banyak dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Saat ini film masih berlangsung, Ahok juga sedang menonton film bersama dengan warga DKI Jakarta yang ada di Taman Ismail Marzuki. Kemudian untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat, tadi agendanya sudah dimulai sejak pagi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi Jarod sempat menyapa warga DKI Jakarta khususnya yang menyampaikan deklarasi dukungan yang menamakan Relawan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian usai menghadiri deklarasi dukungan, Jarod sempat menghadiri pula silaturahmi warga Blitar se-Jabodetabek tepatnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang dalam sambutannya Jarod sempat menceritakan bagaimana warga Blitar ketika ia pimpin begitu menjunjung tinggi atau menghormati bagaimana toleransi yang ada di Blitar, khususnya mengenai toleransi beragama. Dan nanti rencananya agenda Jarod diagendakan akhir di Sabtu malam nanti adalah pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jarod akan menyapa atau menghadiri silaturahmi Majelis Taklim Al-Hidayah di Kecamatan Pulo, Jakarta Timur. Baik, kita ke Gadis Bianca. Gadis, bagaimana dengan kegiatan kampanye paslon nomor urut 3 Anis Sandi hari ini? Ya Sumi, sore hari ini pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno menerima deklarasi dukungan dan juga konsolidasi dari DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, Anies Baswedan tiba di Gelanggang Olahraga Jakarta Utara, langsung disambut oleh Ketua DPW DKI Jakarta Partai Amanat Nasional yakni Eko Susilo Purnomo, dan kemudian disusul 45 menit kemudian oleh Sandiaga Uno yang agak sedikit terlambat karena harus menghadiri sebelumnya agenda kampanye dan juga deklarasi yang disampaikan oleh Yayasan An-Najah. Keduanya ini menghadiri deklarasi dan dukungan dari DPW Partai Amanat Nasional yang juga turut dihadiri sejumlah organisasi sayap dari DPW PAN DKI Jakarta seperti Barisan Muda PAN, lalu juga Muslimat Perempuan dan Perempuan Partai Amanat Nasional. Tadi pun di acara deklarasi dan juga konsolidasi turut dihadiri oleh perwakilan dari DPW Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta. Sementara itu pagi tadi Anies Baswedan sudah melakukan sejumlah kegiatan kampanye di kawasan Jakarta Utara.
Pertama, tadi pagi Anies menghadiri undangan dari silaturahmi warga Muslimat NU di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, dan dilanjutkan dengan menemui warga di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Kemudian setelahnya pun Anies Baswedan sebelum akhirnya mendatangi deklarasi yang disampaikan oleh DPW Partai Amanat Nasional ini, Anies sempat menemui sejumlah young trainer atau pengusaha muda untuk mensosialisasikan program OKOC yang diusung oleh pasangan Anies Sandi. Sementara itu, Sumi, setelah acara deklarasi ini, Anies juga terus melanjutkan beberapa agenda kampanye, yakni dengan mendatangi konsolidasi di rumah kemenangan Anies Sandi di kawasan Cempaka Putih, dan kemudian menemui warga DKI Jakarta di kawasan Gandaria dan Kampung Setu Ciganjur. Sementara itu untuk kegiatan dari pasangannya, yakni adalah Sandiaga Uno, ini juga melanjutkan kegiatan kampanye hingga malam nanti dengan melanjutkan ke beberapa titik seperti di Duri Kosambi, Cengkareng, lalu juga di Duri Kepa dan di kawasan Rawapelong, Jakarta Barat. Terima kasih Gadis Bianca dan Putri Lukman untuk informasinya. Dan masih Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menghadiri deklarasi relawan Nusa Tenggara Timur di Jabodetabek untuk Ahok Jarot, sementara calon Gubernur Anies Baswedan berkampanye di tengah warga Muslimat NU wilayah Jakarta Utara. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari rekan kami Clara Alverina dari kawasan Jakarta Pusat dan Gadis Bianca dari Jakarta Utara. Kita ke Clara terlebih dahulu. Clara, apa saja kegiatan Ahok Jarot hari ini? Ya, Zulfia, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat hari ini menghadiri deklarasi relawan Nusa Tenggara Timur untuk pasangan calon nomor urut 2 Basuki dan Jarod. Suasana di sini sangat ramai, ada ribuan relawan yang tergabung dalam relawan Bhinneka Tunggal Ika yang datang ke sini untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Basuki dan Jarod. Tadi Jarod tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan menarik sekali tadi Jarod disambut langsung oleh tarian yang berasal dari Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini Jarod sedang memberikan sambutan dan hadir pula dalam acara ini Ketua Umum Partai P3 Jan Faridz yang tadi juga memberikan sambutan, dan tadi dalam sambutannya Jan Faridz menyampaikan dan mengimbau kepada warga Jakarta untuk menjalani atau mengawal Pilkada Jakarta putaran kedua untuk berlangsung dengan jujur dan bersih. Dan selain itu juga Jan Faridz menekankan bahwa dalam Pilkada Jakarta putaran kedua ini warga Jakarta mencari atau membutuhkan pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama. Jan Faridz yakin bahwa pasangan Basuki dan Jarod ini sudah terbukti telah melaksanakan tugasnya secara nyata selama memimpin DKI Jakarta. Atas nama agama, atas nama suku, Zulfia. Ya, dari Clara kita beralih ke Gadis Bianca. Gadis, apa saja kegiatan Anies Sandi hari ini? Zilvia, baru saja sekitar pukul 11 tadi Anies Baswedan selesai memenuhi undangan dari warga Muslimat NU wilayah Kota Madia Jakarta Utara, dan tadi bertempatan di salah satu rumah warga di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi saat menemui warga dari Muslimat NU Jakarta Utara, yakni terkait dengan menceritakan pengalamannya saat 2 hari lalu melawat almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Ia pun juga menceritakan bagaimana sosok dari Kiai Haji Hashim Muzadi ini menjadi muslim tauladan baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Inilah yang diharapkan oleh Anies Baswedan, bagaimana pemuda-pemuda bangsa ini bisa mencontoh sosok dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Selain itu juga sedikit ia menyampaikan terkait dengan peluang program OKOC yang diterapkan jika ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, bahwa nantinya masyarakat ini diturut sertakan untuk mendapatkan peluang-peluang wirausaha yang terkait dengan
program-program Provinsi DKI Jakarta. Secara lembaga memang tadi disampaikan atau ditegaskan oleh pimpinan cabang Muslimat NU Jakarta Utara bahwa Muslimat NU Jakarta Utara tidak berpolitik praktis, namun demikian perlu juga warga Jakarta ini mengetahui apa saja program-program yang akan dicanangkan oleh calon gubernur yang akan memimpin mereka. Untuk hari ini, selain agenda memenuhi undangan dari warga Muslimat NU, Anies Baswedan selanjutnya mendatangi warga di kawasan Rorokan, Jakarta Utara, dan untuk menemui warga ini Anies Baswedan datang untuk bersilaturahmi, lalu kemudian untuk Sandiaga Uno sendiri pada siang hari ini sekitar pukul 11 ini menerima deklarasi dukungan dari Yayasan An-Najah di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya pada sore hari nanti sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat akan sama-sama menghadiri deklarasi dukungan dari DPW Partai Amanat Nasional yang bertempatan di gelanggang olahraga Jakarta Utara. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda. Garis Bianca, sebelumnya Clara Alverina. Terima kasih. Kita ke